Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama perkenalkan nama saya Hidayah di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan suatu video yang mengenai tentang bimbingan konseling. Nah, mohon maaf sebelumnya di sini saya menjelaskan secara tunggal karena saya sudah berusaha untuk mengambil anak-anak namun tidak ada yang sempat untuk mengikuti dalam video saya. Oke, saya akan memulai. Jadi judul saya di sini adalah tentang penguatan diri atau pembangunan mental kepada anak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Oke, untuk itu diskusi kita ataupun sharing kita pada hari ini, saya ingin meminta kepada adik-adik semuanya agar bisa merapikan tempat duduknya. Dan saya harapkan ketika selama kakak menjelaskan di depan, saya harap kepada adik-adik sekalian untuk fokus mendengarkan apa yang kakak bahas. Oke? Paham? Ya. Karena mendengar seseorang berbicara dan fokus kepada pembicaraan seseorang itu bisa membawa kita ke jalan yang baik, entah itu dari pemikiran kita ya, seperti itu. Oke, nah jadi adik-adik sebelumnya siapa yang tahu atau siapa yang sering ketika sedang berkerumun atau sedang dalam kelas atau lagi ada diskusi-diskusi kecil dalam pelajaran lalu takut untuk berbicara ataupun takut untuk mengeluarkan pendapat, siapa? Ya, jadi adik-adik ketika kita mau berbicara atau mengeluarkan pendapat di dalam forum atau dalam suatu kelas ataupun diskusi itu kita tidak perlu takut-takut. Karena kenapa? Hakikatnya kita tidak untuk berbicara. Tidak melarang kita untuk berbicara, namun harus ada ya batas-batasnya ya. Nah, contohnya adik-adik ketika kita misalnya mau mengeluarkan pendapat kita di dalam forum, langsung angkat tangan tanpa perlu takut. Yang penting kita yakin akan apa yang kita ucapkan. Tidak usah pikirkan benar salahnya dulu ya. Kita fokus kepada pembangunannya dulu, beraninya dulu. Kalau kita sudah berani maka apa yang kita ucapkan itu akan connect kepada diskusi itu. Jadi tidak usah kita takut mengeluarkan pendapat, harus membangun mental yang baik. Nah, bagaimana caranya silang? Kak, bagaimana caranya biar saya tidak takut, saya tidak grogi ketika mau berbicara di depan, saya tidak takut ketika mau mengeluarkan pendapat, saya tidak takut untuk memecahkan suatu masalah di dalam forum. Nah, caranya pertama adik-adik yang kita harus lakukan yaitu pembenahan diri kita. Bagaimana dari pembawaan kita, misalnya sehari-hari kita belajarnya cuma 2 jam, baca bukunya bahkan tidak pernah ada yang baca buku ya. Jadi adik-adik pertama kita harus membuka wawasan dulu ya. Membuka wawasan kita itu seperti atau menambah wawasan berpikir kita seperti apa? Rajin ya membaca buku, rajin membaca artikel-artikel, rajin melihat kasus-kasus yang terjadi di negara kita, rajin melihat majalah-majalah di koran. Maka dengan hal itu ketika kita berdiskusi akan banyak wawasan kita yang kita kuasai. Karena pemahaman kita sudah banyak. Jadi satu, perbanyak membaca ya atau mengenal wawasan. Yang kedua apa? Percaya dirinya kita, beraninya dulu kita. Ketika kita mau berpendapat atau mengeluarkan suatu pendapat, tidak perlu takut, apakah nanti ini pendapat aku bisa diterima, apakah nanti ini yang aku ucapkan benar tidak. Jangan, ketika kita berbicara, kalau kita yakin itu tidak menyalahi kepada aturan atau aturan dalam moral, ya, berbicara selagi itu masih dalam topik pembahasan judul-judul ya, begitu. Bilang saya mau bicara Pak, saya tidak sepakat akan peraturan yang terjadi di lingkungan sekolah. Misalnya ketika kita terlambat di sekolah hanya 5 menit dengan alasan hujan ataupun tidak punya kendaraan untuk on time ke sekolah, lalu kami dihukum, kami tidak sepakat Pak. Itu salah satu contoh mengoreksi saja. Selagi itu kamu harus percaya diri dulu ya, apalagi dalam kelas. Ketika guru bilang sudah paham, sudah ya, sampai bisa menjelaskan, angkat saja tangannya kalian, tidak usah takut ya, bilang aja saya Bu bisa Bu, itu sudah mendapatkan nilai plus dalam suatu pembelajaran ya.
Jangan takut, bilang saja apa lalu katakan begini-begini. Sedua kata pun itu sudah bisa diapresiasi oleh guru ya, ataupun oleh pimpinan gitu. Jadi percaya dirinya kita tuh harus dikuatkan dengan cara jangan takut untuk berkomunikasi, jangan takut untuk mengeluarkan suatu alasan, pendapat ataupun koreksi. Jangan pernah takut selagi kita masih di jalan yang benar dan atau tidak menyalahi moral kodrat ya, seperti itu. Nah, selain itu, hal yang utama sih yang harus kita pelajari yaitu memahami karakter. Memahami karakter pembicara, memahami karakter yang narasumber atau wawancara yang kita wawancarai. Ketika sudah memahami karakter seseorang, sudah memahami misalnya ini orang, dia ini orang yang terlalu serius, jadi kita harus berbicara tidak usah terbanyak main-mainnya, karena seperti itu. Jadi harus memahami karakter iya lawan bicara kita, seperti itu. Ya, mungkin adik-adik sampai sini saja ya. Kita akan lanjutkan sharingnya atau diskusinya di pertemuan selanjutnya. Jadi adik-adik, kesimpulannya, ketika kita mau berpendapat di depan umum, ketika kita mau mengeluarkan apa yang kita tidak keluarkan saja selagi itu tidak merusak ya moral dan martabat teman-teman yang lainnya, seperti itu. Ya, jadi seperti itu akhir kata dari kakak. Saya harapkan agar lekas selalu membaca bukunya. Jangan pernah membaca buku minimal 2 lembar sehari, tidak apa-apa. Jangan hanya baca WA saja ya, seperti itu. Oke, sudah paham semuanya. Ya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.